Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Yang terhormat Ibu Nurul Akmal dan peserta debat hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia pada hari Sabtu 4 Maret 2023 bertempat di SMK Negeri 1 Air Jombang. Sesuai arahan yang semalam, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Zulam Dewi selaku moderator yang akan membimbing jalannya debat kita kali ini. Dengan mosi homeschooling dan public schooling. Nah, berita yang saya dapat bahwa homeschooling ialah cara belajar siswa dari rumah dengan bimbingan orang tua ataupun keluarga. Public schooling ialah cara belajar normal dengan fasilitas yang memadai dengan bimbingan guru dan kepala sekolah. Nah, sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib. Pertama, perkenalan diri. Setiap tim akan dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya dalam waktu 1 menit. Kedua, penyampaian pertanyaan mosi atau topik yang akan kita bahas dalam waktu 3 menit. Pelaksanaan debat. Di bagian ini, setiap tim akan memberikan kesempatan untuk berkomentar atau argumentasinya selama 2 menit secara berganti-gantian dan seterusnya. Keempat, penyampaian kesimpulan. Di bagian ini setiap tim menyampaikan kesimpulannya atau terkait mosi setelah mendengar pendapat atau menerima sanggahan dari tim lain. Nah, sekarang marilah kita mulai debatnya. Sebelum debat dimulai, marilah kita tepuk tangan yang meriah. Masuklah kita ke segmen perkenalan. Kepada tim afirmasi dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya dalam waktu 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikan. Apakah tim afirmasi sudah siap? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang mengizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mita Aulia sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada Walika Irja Najira sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan mempersembahkan sebuah nyanyian. Kami dari kelompok afirmasi seria berdebat kali ini. Siapa berani melawan tim kami, sediakan nyali. Terima kasih dari teman. Baik, terima kasih atas informasi. Selanjutnya saya persilakan untuk tim oposisi untuk memperkenalkan diri dan yel-yel selama 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersiap semuanya? Ya. Di sini saya mempersingkat waktu saja. Saya Februari Nisa sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dan di samping saya Umar Fialika sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Sebelum kami menyampaikan argumentasi, izinkan kami membawakan sebuah video. Kami adalah kelompok Google golongan orang-orang yang single. Di sini kami tim oposisi, yang menyangka tim afirmasi. La 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 la. Baik, terima kasih oposisi. Segmen selanjutnya kepada tim afirmasi dipersilakan untuk opening statement selama 3 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikan. Apakah tim afirmasi sudah siap? Dipersilakan. Kami setuju dengan mosi yang
schooling. Namun, sebelum saya bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa pengertian homeschooling. Homeschooling adalah kegiatan pembelajaran dan yang dilakukan di rumah dalam bimbingan anak anak. Ada banyak alasan mengapa kami setuju bahwa homeschooling lebih efektif daripada public schooling. Umumnya public schooling 30 sampai 40 murid per kelas, satu guru pengajar, dan perhatian guru tidak tersebar dengan baik untuk tiap potensi murid. Sedangkan homeschooling maksimal 10 murid per kelas dan satu guru pengajar, sehingga guru jauh lebih terfokus pada murid. Sekian dari argumen saya. Waktu masih tersisa sekitar 2 menit. Apakah tim afirmasi ingin menambahkan argumentasi? Selanjutnya kepada tim oposisi untuk opening statement selama 3 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim keeper memberhentikan. Apakah tim oposisi sudah siap? Persilakan. Oke, saya dari tim oposisi selaku pembicara pertama tidak setuju jika homeschooling itu lebih efektif daripada public schooling. Karena public schooling itu lebih bisa menanamkan potensi anak dalam belajar. Jika homeschooling dia menimbulkan dampak negatif bagi anak, seperti anak dimanja, egois, kurangnya bersosialisasi, dan masih banyak lagi dampak negatif bagi anak. Terima kasih. Baik, waktu kita masih banyak. Saya tidak ingin menambahkannya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas opening statement-nya. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Segmen selanjutnya kepada tim afirmasi dipersilakan untuk selanjutnya segmen bidasan atau sanggahan 1. Kepada tim afirmasi dipersilakan untuk memberikan argumentasinya. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya akan menyanggah dari tim oposisi. Belajar homeschooling bukan berarti membuat anak menjadi manja, justru membuat murid lebih mandiri. Emang ada jaminan public schooling lebih efektif dari homeschooling? Seperti yang kita lihat, banyak anak atau murid yang pulang sekolah belum tentu pulang ke rumah. Contohnya, bermain ke warnet, ke rumah teman tanpa sepengetahuan orang tua. Bahkan sampai ada yang berkelahi di sekolah apa itu yang disebut perhatian dari guru. Terima kasih. Selanjutnya segmen bidasan atau sanggahan 1 kepada tim oposisi. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih buat Falika. Pertanyaannya cukup bagus. Tidak ada jaminan public schooling bisa memberi wawasan kepada anak karena potensi seorang anak itu berbeda-beda. Emangnya homeschooling ada jaminan untuk murid bisa lebih baik? Emang bisa kita lihat zaman sekarang zamannya teknologi. Kita tidak tahu apa yang dilakukan anak itu di dalam rumah. Belum tentu belajar kan. Mereka bisa jadi itu pun tanpa sepengetahuan orang tua. Apalagi banyak orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Dengan adanya public schooling, anak-anak bisa lebih bersosialisasi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya segmen bidasan 2 atau sanggahan 2 kepada tim afirmasi dipersilakan untuk memberikan argumentasinya selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim keeper memberhentikan. Gimana? Apakah tim afirmasi siap? Selanjutnya segmen bidasan atau sanggahan 2 kepada tim afirmasi dipersilakan untuk memberikan argumentasinya selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai Banyak yang terjadi di public schooling. Banyak anak murid yang mengalami kasus pembulian di kelas terhadap teman-teman satu kelasnya. waktu masih sekitar 1 menit. Apakah tim afirmasi ingin
Silakan argumentasinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tim oposisi untuk memberikan sanjuan-sanjuannya. Waktu dimulai dari Oke, selanjutnya homeschooling juga mempunyai banyak kekurangan seperti akses belajar kurang, anak cenderung bersosialisasi dengan temannya. baik, terima kasih. Segmen selanjutnya tim afirmasi dipersilakan untuk closing statement selama 2 menit. Waktu dimulai dari berbicara sampai Kesimpulan dari debat kami, jadi pandangan kami terhadap public schooling dan homeschooling sebenarnya sama-sama untuk tempat pembelajaran dan sebagai alat yang mengarah di bidang pendidikan. Bedanya, public schooling dilakukan di sekolah, sedangkan homeschooling dilakukan dengan bimbingan orang tua. baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tim oposisi dipersilakan untuk closing statement selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai 3 menit. Public schooling adalah anak-anak yang setelah sekolah bermain-main dengan teman-teman. Tapi public schooling sangat bagus untuk memperbaiki anak dengan membantu mereka bisa bersosialisasi dan membuat berkualitas dan penting. Baik, terima kasih. Segmen selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan komentar selama 3 menit. Oke, terima kasih Dapila Siti Nurwan Dewi. Maju ya. Nah, biar benar sini aja dulu. Nah gini nak, selanjutnya selanjutnya kita buat acara seperti evaluasi tadi ya. Nah, untuk yang pertama tadi si Aldo yang sedikit membaca. Nah, untuk yang ke sini sanggahan 3 kalian nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Kamu mengatakan ini adalah tentang bullying, ya kan? Sementara kamu mengatakan jadi nggak nyambung. Aturan tim bully tadi kamu sanggah. Apa hubungan bully dengan itu? Itu yang harus kamu katakan tentang si bully tadi. Nah, hal bully itu tidak terjadi. Contoh kan tentang di sekolah kita banyak orang yang dibully ternyata nggak seperti itu kok. Itu ujung-ujungnya ke dalam pesta. Terus seperti itu. Jangan dia bicara A, kamu jawab Z. Itu udah nggak nyambung. Sementara dia jawab bully, kamu jawab aja. Lalu kembangkan sanggahan kalian. Jangan cuma seputar itu aja. Homeschooling dengan public schooling kan banyak tuh, ya kan? Homeschooling biasa kita lihat di artis-artis televisi, di sultan-sultan negara. Mereka rata-rata anaknya menggunakan homeschooling. Itu yang terlihat, itu yang menjadi contoh. Public schooling bagaimana? Ya ditam. Banyak kejadian public schooling kan? Banyak. Itu angkat ke permukaan. Jadi antara public schooling dan homeschooling musim kali ini itu sebenarnya lebar masalahnya. Cuman kalian terwujudkan. Oke ya? Nah, untuk dari segi vokal saya suka suaranya Palika. Suaranya tuh bulat, besar, mengeluarkan argumen tuh top chart. Saya suka. Nah, untuk dari segi lo penampilan kalian bagus. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Guru pembimbing Dewan Juri dan peserta debat yang saya hormati, peserta debat yang berbahagia dengan mosi homeschooling dan homeschooling telah berakhir. Debat ini saya tutup. Saya selaku moderator debat hari ini mohon undur diri. Apabila ada kesalahan memandu debat ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam sukses untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Nurul dan peserta debat hari ini serta teman-teman
depan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dapat berkumpul di acara Duta Indonesia pada hari ini, Sabtu 4 Maret 2023, bertempat di SMK Negeri 1 Air Jombang. Sesuai arahan yang semalam, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Dewi. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya debat hari ini. Dengan mosi perpustakaan yang tidak efektif. Nah, seperti yang kita ketahui, betapa pentingnya buku dalam dunia pendidikan. Setiap sekolah memiliki perpustakaan untuk sarana dan prasarana untuk anak-anak belajar. Tapi apabila perpustakaan yang tidak efektif akan mengganggu kenyamanan siswa belajar. Nah, itu akan kurangnya minat anak membaca. Sama seperti mosi yang akan kita perdebatkan hari ini tentang perpustakaan yang tidak efektif. Nah, debat akan kita mulai. Sebelum itu, marilah kita tepuk tangan yang meriah. Saya persilakan untuk tim afirmasi memperkenalkan dirinya dalam waktu 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikannya. Apakah tim afirmasi siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Saturnus EBEW. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fitri Aisyah. Saya selaku pembicara 1 dan sebelah kiri saya ada Lumi Anissa Fahmi sebagai pembicara 2 dan sebelah kanan saya ada Niki Anggeli sebagai pembicara 3. Kami akan menampilkan gaya kami. Mana di mana kelompok paling hebat, kelompok paling keren ada di Saturnus. Mana di mana kelompok paling hebat, kelompok paling hebat ada di Saturnus. Saturnus pasti menang, Saturnus pasti menang, karena Saturnus adalah juara. Sekian dari kami kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya saya persilakan untuk tim oposisi untuk memperkenalkan diri dan yel-yel selama 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikan. Apakah tim oposisi siap? Perkenalkan kami dari kelompok Maka Terlebih dahulu, perkenalkan saya Indah Putri sebagai pembicara 1 dan sebelah kanan saya ada Sulistina sebagai pembicara 2 dan sebelah kiri saya ada Riki Fauzina Setio sebagai pembicara 3. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menampilkan yel-yel Regu paling kece, gak kalah kabarnya pasti menang. Kami semua sudah bersemangat, tak dikalahkan begitu saja. Marilah teman, oh teman-teman, dukunglah kami, pasti kami menang. Bersatu kita pasti bisa mengalahkan semua regu ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih atas perkenalannya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kepada tim afirmasi saya persilakan untuk opening statement selama 3 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikan. Apakah tim afirmasi siap? Siap. Matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan opening statement dari saya. Kami dari tim Pro berpendapat bahwa perpustakaan pada era perkembangan teknologi ini tidak memiliki peran yang penting lagi. Selain membutuhkan waktu khusus untuk mengunjungi perpustakaan dan mencari sumber, perpustakaan pun kadang tidak menyediakan fasilitas buku yang lengkap. Karena secara lokasi
Maaf. Dan juga ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pun tidak efektif karena secara lokasi perpustakaan pun tidak nyaman dan tenang sebagai sarana pembelajaran. Dan juga berkembangnya teknologi di era global ini sudah pastinya kebanyakan remaja memiliki smartphone yang kita dapat mengetahui semua informasi melalui smartphone kapanpun saja dimanapun itu dan bisa mempersingkat waktu. Dan bisa kita ketahui bahwa perpustakaan di sekolah kita itu tidak efektif karena perpustakaan di sekolah kita itu melanggar peraturan dan tata tertib perpustakaan. Kebanyakan siswa-siswi datang ke perpustakaan hanya untuk tidur dan di dalam perpustakaan siswa-siswi masih menimbulkan suara ribut dan gaduh. Kebanyakan siswa-siswi di dalam perpustakaan masih makan, minum, dan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Baik, itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk posisi buat opening statement selama 3 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikan. Apakah tim oposisi siap? Siap. Dipersilakan. Baik, saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan definisi terlebih dahulu bahwasanya saya tidak setuju dengan perpustakaan sekolah yang tidak efektif. Perlu kita ketahui betapa pentingnya buku dalam dunia pendidikan dan setiap sekolah pasti memiliki perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran. Kami juga mengakui bahwa peran perpustakaan mulai tersingkirkan sejak berkembangnya teknologi dalam dunia pendidikan dan sosial. Tetapi perlu kita sadari bahwa perpustakaan tidak dapat tersingkirkan karena terdapat sumber-sumber yang jelas dan dapat dijadikan narasumber pembelajaran. Seperti yang kita ketahui selama ini, perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Yang kita ketahui selama ini perpustakaan adalah gudangnya ilmu, hal ini tidak dapat kita lupakan begitu saja. Sumber-sumber yang kita temukan di internet memang bermanfaat, tetapi belum terbukti kalau sumber itu valid atau tidak. Baik, terima kasih tim oposisi. Segmen selanjutnya adalah kebiasaan 1 atau sanggahan 1. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk memberikan argumentasinya selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikannya. Apakah tim afirmasi sudah siap? Siap. Dipersilakan. Baiklah, saya mewakili tim afirmasi setuju bahwa perpustakaan itu tidak efektif. Jika perpustakaan kurang memadai dan buku-buku di perpustakaan tidak menarik, maka siswa tidak akan tertarik untuk mengunjungi dan membaca di perpustakaan. Mereka akan bosan jika bukunya itu saja. Fasilitas di perpustakaan juga membuat siswa tidak nyaman berada di sana. Suasana di perpustakaan berpengaruh kalau di perpustakaan terjadi keributan atau berisik. Mereka yang membaca jadi tidak konsentrasi. Jadi menurut saya perpustakaan di sekolah tidak diperlukan lagi karena sudah ada handphone yang lebih mudah. Tidak perlu repot-repot datang ke perpustakaan. Kita bisa mendapat informasi yang valid dari handphone. Selagi ada teknologi, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Kita hanya perlu mengerti dan mencari di internet buku yang ingin kita baca. Sangat gampang bukan daripada harus meminjam buku di perpustakaan. Dengan menggunakan handphone, kita bisa membaca informasi tersebut di mana saja dan kapan saja. Belum tentu di perpustakaan ada buku yang kita cari, karena terkadang buku di perpustakaan tidak lengkap. Jika kita menggunakan handphone, informasinya lebih lengkap dan valid. Terima kasih. Baik, waktu sekitar masih. Waktu tersisa 1 menit lagi. Apakah tim afirmasi ingin menambahkan argumentasinya? Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya segmen bidasan 1 atau sanggahan 1. Kepada tim oposisi saya persilakan untuk memberikan argumentasinya dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikan. Apakah tim oposisi sudah siap? Ayo persilakan. Oke, di sini saya sebagai tim oposisi akan menyangkal pernyataan dari Zumi yang bisa masuk.
pendidikan dan setiap sekolah pasti memiliki sebuah perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran. Tetapi perpustakaan sudah mempunyai cukup banyak walaupun terbatas. Kami juga mengakui bahwa peran perpustakaan mulai tersingkirkan sejak perkembangan teknologi yang banyak mendukung dunia pendidikan pula. Tapi perlu kita sadari bahwa peran perpustakaan tidak tergantikan. Ketika dari sumber-sumber yang terbukti, setidaknya perpustakaan adalah sumber yang kita temui. Perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Hal ini tidak dapat kita lupakan. Instansi pendidikan saat ini juga masih memiliki perpustakaan sebagai media belajar. Tidak bisa dipungkiri, banyak sumber yang ditemukan di internet, mudah diakses dan cukup lengkap. Namun, banyak tulisan di internet menjadi sumber tidak valid dan cenderung menyesatkan. Jika kamu bandingkan, perpustakaan dengan sumber valid dan internet masih memiliki banyak kelebihan. Baik, waktu masih tersisa sekitar 1 menit. Apakah tim oposisi ingin menambahkan argumentasinya? Baik, terima kasih. Segmen selanjutnya adalah bidasan 2 atau sanggahan 2. Saya persilakan untuk tim afirmasi memberikan argumentasinya selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikannya. Apakah tim afirmasi sudah siap? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya mewakili dari tim afirmasi setuju bahwa perpustakaan tidak efektif. Melimpahnya sumber dari internet bisa menggeser perpustakaan sehingga perpustakaan dianggap sebagai sumber informasi yang kurang efektif saat ini. Kalau kita mencari buku di perpustakaan, waktunya akan terbuang sangat lama dibandingkan menggunakan internet. Dan perlu kita ketahui, perpustakaan kita itu tidak memiliki fasilitas buku-buku yang kurang lengkap dan ruangannya kurang nyaman. Dari pembicara 1, kita bisa ketahui bahwa perpustakaan kita tidak memadai hanya untuk cabut pada saat jam pelajaran, tidur-tiduran, dan makan. Seperti yang telah dibilang oleh pembicara 1, perpustakaan itu sudah berkesan kuno dan kaku. Jadi menurut saya, perpustakaan di sekolah itu tidak diperlukan lagi. Dan di era global ini, sudah sebagian besar orang pasti mempunyai gadget yang dapat digunakan untuk mencari internet, mencari informasi yang memperluas pengetahuan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi. Selanjutnya segmen bidasan atau sanggahan 2. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk memberikan argumentasinya selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara sampai tim kiper memberhentikannya. Apakah tim oposisi sudah siap? Dipersilakan. Perpustakaan itu dikenal sebagai gudang ilmu. Sedangkan jika kita menggunakan gadget, kita pasti bisa melihat banyak tulisan yang tidak valid dan cenderung menyesatkan. Jika kamu bandingkan perpustakaan dengan sumber valid, pasti internet masih banyak kekurangannya. Semisal dalam melengkapi fasilitas seperti buku, menyiapkan tempat yang nyaman dan tenang, dan lain-lain. Itu tidak boleh dipungkiri bahwa teknologi sudah menggantikan peran perpustakaan. Kita boleh saja menggunakan internet sebagai media pembelajaran, asal dapat dipertanggungjawabkan isi dan sumbernya. Dan kita juga perlu mengetahui sumber ini valid atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Segmen selanjutnya kepada tim afirmasi. Saya persilakan untuk closing statement. Waktu dimulai dari sekarang. Kesimpulan dari saya adalah, saya tetap setuju dengan perpustakaan yang kurang efektif karena perpustakaan sudah kuno atau sudah berkesan kaku dan kuno. Kita bisa menggunakan smartphone di mana saja dan kapan saja. Kita bisa menggunakan smartphone di mana saja. Lagi pula itu dapat mempersingkat waktu. Karena sekarang sudah berkembangnya teknologi. Di era
dari kesimpulan saya kembalikan. Baik, terima kasih tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan untuk tim oposisi buat closing statement. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan bahwasanya saya tetap tidak setuju kalau perpustakaan di sekolah tidak efektif. Bahwa peran perpustakaan di sekolah itu sangat penting karena dapat menunjang peran belajar mengajar. Hal ini bisa dilihat terdapat beberapa sekolah yang masih menggunakan perpustakaan sebagai sumber utama dalam proses belajar mereka yang akan membuat anak-anak terbiasa membaca, berpikir kritis, dan terpelajar, terdidik, dan berbudaya tinggi serta mendorong terciptanya pendidikan sepanjang hayat. Mari jadikan perpustakaan sebagai rujukan yang paling informatif dan akurat. Dan juga terdapat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang berbunyi tentang perpustakaan menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengolah koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pengusaha. Terima kasih dan moderator. Baik, terima kasih tim oposisi. Baik, marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua. Segmen selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan komentarnya. Ibu di sini aja, Nak. Nah, untuk tim afirmasi dan oposisi sudah sangat baik. Nah, tadi tim oposisi mengatakan berulang kali tentang bahwasanya gadget itu tidak valid. Data-data yang sumber bacaan yang dicari dari Google itu tidak valid. Mereka ada menyampaikan sampai 3 kali statement, tapi tim afirmasi tidak menggubris pernyataan mereka. Kamu tetap menyampaikan bahwasanya smartphone itu sangat berguna, begini. Aturan tadi bisa kamu sanggah. Bahwasanya tim oposisi menyatakan bahwasanya sumber dari Google itu atau sumber dari elektronik itu tidak valid. Nah, kamu harus buat kevalitan data itu gitu. Jadi kamu masih tim afirmasi masih tetap pada statementnya bahwasanya penggunaan smartphone itu bagus. Di mana letak bagus smartphone itu? Di situ tim afirmasi tidak membuat pernyataan itu. Kamu tetap bahwasanya smartphone itu berguna, bisa begini, jendela dunia dan lain sebagainya. Tapi keunggulan dari smartphone tidak kamu gunakan. Aturan kamu boleh tanya ke tim oposisi. Sekarang saya kembalikan ke tim oposisi. Apakah tim oposisi menggunakan smartphone hari ini? Kan itu bisa mematahkan lawan. Tapi kamu tim afirmasi tidak mematahkan mereka. Kamu tetap pada smartphone itu begini. Sementara mereka sudah 3 kali statement menggunakan. Tidak ada data yang valid yang bisa dicari dari sumbernya. Tim oposisi juga bisa. Misalnya kalau kita mencari browsing lah tentang materi ini, kadang datanya itu tidak valid, sumbernya tidak ada. Kadang yang di Google itu tidak sarjana itunya, tidak sarjana gizi, tapi mereka bisa mengungkapkan artikel tingkat tentang ini. Baru ungkapkan lagi apa sih kegunaannya, gitu dia. Paham ya sayangku cinta main kayak Lapi Madaling? Iya, tepuk tangan untuk mereka semua. Oke, lanjut. Guru pembimbing Dewan Juri dan peserta debat yang saya hormati, peserta debat yang berbahagia. Debat yang dengan mosi perpustakaan yang tidak efektif telah berakhir. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya tutup debat hari ini. Sekian, saya selaku moderator pada debat pada acara debat hari ini. Saya mohon undur diri. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang penting berangkat pergi. Cakep. Gayanya keren seperti marmut. Cakep. Good morning dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pria Imut. Iya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari Sabtu 4 Maret yang bertempat di kelas 10 FPL 2 dalam kegiatan debat bahasa Indonesia dengan mosi seks bebas. Seks bebas atau perilaku seks pranikah adalah perilaku seksual remaja yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Biasanya seks bebas sering dilakukan saat remaja berpacaran. Perilaku ini merupakan akibat dari perkembangan biologis sehingga mendorong hasrat seksualnya. Selanjutnya saya persilakan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri dengan yel-yel. Perkenalan untuk setiap tim adalah 1 menit. Waktu dimulai dari tim afirmasi. Perkenalan tim afirmasi mulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan kami untuk perkenalan diri. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Nur Amelia sebagai pembicara pertama Hai, dan Nur. disusul Komen terus. Perkenalkan nama saya Nur Amelia sebagai pembicara pertama dan di sebelah kiri saya Dea Fitri Aisyah sebagai pembicara kedua, lalu Ade Irma Suryani sebagai pembicara ketiga. Dan kami akan mempersembahkan yel-yel Sinema. Hai teman-teman semua, kami dari tim Afirmasi. di sini kami akan memulaikan debat. Tim Pro, ceria, ceria, yes. Yeay. Perkenalan dilanjutkan oleh tim oposisi. Silakan memperkenalkan diri tim oposisi. Waktu dimulai dari Woi, sekarang. suara gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Fauzana. Saya di sini sebagai pembicara pertama dan di sebelah kanan saya bernama Nadia Erika Jara sebagai pembicara kedua dan di sebelah kiri saya bernama Rita Fadila sebagai pembicara ketiga. Jadi kami akan menyuarakan kami dari tim kontra, tim kontra, tim kontra. Kami dari tim kontra siap untuk debat. Kami dari tim kontra, tim kontra, tim kontra. Kami dari tim kontra siap untuk debat. Terima kasih kepada dua tim yang telah memperkenalkan diri dan melakukan yel-yel. Debat bahasa Indonesia dengan mosi seks bebas telah dimulai. Kami persilakan untuk tim afirmasi menyatakan topik dalam waktu 3 menit. Pembicara 1 dari tim afirmasi kami persilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Saya akan memberikan argumen mengapa saya setuju dengan adanya seks bebas. Seperti yang tidak dapat kita pungkiri, bahwasannya seks bebas itu merupakan kebutuhan biologis bagi orang dewasa. Jika dilihat dari empirisme, menyebutkan bahwa saat ini telah ada alat pengaman untuk agar tidak terjadi kehamilan dan terhindar dari penyakit yang menular. Waktu masih tersisa banyak. Apakah tim afirmasi ingin menambahkan? Kemudian kami persilakan kepada tim oposisi untuk pernyataan topiknya. Waktu dimulai dari sekarang. Menurut tim kontra, sangat tidak setuju dengan adanya pemahaman empirisme yang mana diungkapkan pada itu. Refleksi tentang dampak negatif budaya seks bebas, hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, aborsi dan bunuh diri, tercorengnya nama baik keluarga, tekanan batin, terjangkitnya penyakit. Apakah tim oposisi ingin menambahkan pernyataan? Baiklah, demikian tadi pernyataan penyampaian topik dari tim oposisi dan tim afirmasi. Selanjutnya kami persilahkan untuk masing-masing tim mengomentari argumentasi dimulai dari tim afirmasi. Saya pembicara dua akan menanggapi
menanggapi pendapat dari saudari Najwa. Kan ada alat pengaman untuk mencegah kehamilan. Dengan demikian tak perlu takut jika terjadi sesuatu masalah tentang hubungan seksual. Walaupun sekarang ini ada pengaman, akan tetapi hal tersebut bukan sebagai jaminan 100% akan aman. Maaf, izinkan saya melanjutkan argumen saya. Jika dilihat dari empirisme menyebutkan bahwa saat ini telah ada alat pengaman agar tidak terjadi kehamilan dan terhindar dari penyakit yang menular. Dengan demikian tak perlu takut jika terjadi sesuatu masalah tentang hubungan seksual. Jika hamil di luar nikah adalah sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi. Biasanya mereka akan melakukan aborsi untuk menghindari dari permasalahannya. Hal tersebut merupakan hal yang digunakan untuk mengurangi adanya kepadatan penduduk. Itulah mengapa pergaulan bebas sangat penting. Seks bebas adalah permasalahan yang saat ini terjadi pada orang modern. Contohnya adalah hamil di luar nikah. Jikapun aborsi pihak dari dokter pun telah melakukan konsekuensinya, bahkan melakukannya akan membahayakan bagi dirinya. Terima kasih. Kedua, pernyataan topik argumentasi telah disampaikan oleh masing-masing. Maka akan diberikan hak bicara selama 2 menit kepada tim yang menginstruksi paling awal, yang akan diperebutkan oleh kedua tim. Waktu dimulai dari sekarang. Dengan adanya seks bebas, maka akan terjadi penyakit kelamin yang sangat berbahaya begitu seperti HIV, AIDS, kanker mulut, rahim, dan herpes. Apabila orang yang melakukan seks bebas lalu hamil, lalu aborsi, maka hal tersebut akan bertentangan dengan norma sosial dan norma agama. Aborsi dapat menyebabkan kematian pada bayi dan bahkan ibu hamil, sebab hal tersebut dapat menghilangkan nyawa. Bahkan kejadian tersebut dapat membuat trauma selama hidupnya tersebut. Memang tidak 100% aman, tetapi bisa membantu mencegah. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah penutup debat. Kepada pembicara 3 untuk menutup debat terhadap pernyataan topik dari masing-masing. Kami persilakan dari tim afirmasi untuk memberikan ungkapan penutup selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Saya pembicara ketiga akan menyampaikan kesimpulan seks bebas. Bebas tidak akan merusak individu selama hal tersebut dapat diatasi. Permasalahannya bukan terjadi pada prestasinya. Apabila melakukan seks bebas kepada pacar yang mempunyai kesamaan pemikiran, hal tersebut merupakan hal yang biasa saja. Selanjutnya tim oposisi. Kami persilakan untuk menutup debat. Waktu dimulai dari Anda. Saya akan menyimpulkan dari debat kami. Harusnya sebagai pasangan wajib bertanggung jawab kepada wanita yang telah dihamilnya. Seorang yang melakukan pada hidup seks bebas harus mengetahui bahaya yang akan menghadap akibat seks bebas. Pasal 411 KUHP berbunyi, setiap orang yang melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena dengan tindak penjara maksimal 1 tahun. Baiklah, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada guru pembimbing untuk memberikan komentar. Ya, terima kasih Natku. Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh dari awal, dari ada 3 penampilan sebelum kalian kan. Ada 3 penampilan, mulai dari penampilan orang Septi, orang Feby, dan terakhir itu si Julmi, baru kalian. Nah, kalian harus belajar dari pernyataan mereka gitu. Pernyataan kedua belah tim ini terlalu singkat. Kenapa saya bilang terlalu singkat? Padahal mosi kalian itu adalah mosinya umum tentang seks bebas. Nah,
Kenapa tentang seks bebas juga? Ini kan mosi yang sangat familiar di telinga kita. Banyak sumber-sumber yang kita bisa cari dari surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Bahkan di lingkup keluarga kita, lingkup tempat tinggal kita juga mungkin ada, ya kan? Nah, tim oposisi dan tim afirmasi bisa saling memperkuatkan argumennya masing-masing. Tetapi di sini fungsi pembicara ketiganya tidak ada. Fungsi pembicara ketiganya tidak ada fungsinya. Fungsinya mereka hanya untuk closing statement. Nah, sebenarnya closing statement itu hanya dilakukan oleh pembicara kedua dan ke satu. Pembicara ketiga itu tidak boleh closing statement. Tapi di sini pembicara ketiga tidak ada sanggahan sedikit pun tidak ada. Mereka hanya menyimpulkan opening statement kalian itu sangat singkat sekali, padahal mosinya sangat luar biasa untuk diperbincangkan di kalangan remaja. Saya tak tahu apakah kalian ini malu untuk mengemukakan tentang seks bebas atau tidak, tapi dari gestur Nur Amelia, dia malu untuk membicarakan tentang seks bebas. Gimana Nur? Sependapat sama Ibu? Nah, kita kan di sini belajar, Nak. Kita belajar. Kita bukan belajar vulgar, tidak. Tapi kita di sini belajar menambah wawasan kita dari sumber-sumber lain, dari hal-hal lain selain bahasa Indonesia. Gitu sayangku. Oke, kita main kayak kola piwendale. Ya, bagus, looks-nya bagus. Silahkan, Dapila kembali. Guru pembimbing peserta debat serta teman-teman yang saya hormati, debat dengan mosi seks bebas telah berakhir. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah debat ini saya tutup. Saya selaku moderator pada kegiatan debat hari ini mohon undur diri apabila terdapat kesalahan dalam mengandung debat ini. Saya mohon maaf. Dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurul Akmal selaku guru pembimbing yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan debat pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti debat hingga akhir dan menjadi peserta debat pada hari ini. Dan harapan kami selagi moderator, semoga apa yang kita perdebatkan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya semua. Kami selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata saat memandu debat kita kali ini. Karena secara keseluruhan debat kita pada hari ini sudah selesai, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi.